Hai, bertemu lagi dengan Ku Fitri. Di sini kita akan belajar bersama pada kelas Ibu Hamil Part 1, yaitu tentang ibu dan janin yang sehat. Oke, ini adalah 11 pokok bahasan yang akan kita bahas pada video kali ini, yaitu ada pengertian kehamilan, tanda kehamilan, dan yang paling penting adalah menjaga ibu hamil sehat dan janin sehat cerdas. Oke, dari pertama pengertian kehamilan. Hamil atau kehamilan adalah masa di mana ada janin di dalam rahim ibu. Itu pengertian singkatnya. Dan bagaimana kehamilan itu bisa terjadi? Karena ada pembuahan atau bertemunya sel sperma suami dengan sel telur istri. Lalu, waktu normal untuk hamil itu, waktu normal kehamilan, itu adalah 40 minggu atau 9 bulan 7 hari. Dibagi menjadi 3 waktu, yaitu trimester pertama, trimester kedua, dan trimester 3. Jadi 3 bulan, dan 3 bulan. Oke, lalu ada tanda kehamilan. Tanda hamil yang paling mudah diketahui ya, yaitu terlambat haid. Yaitu 1-2 minggu berturut-turut, walaupun terkadang ada bercak darah. Nah, ini harus dipastikan, yaitu dengan tes kehamilan, di mana pada hasil tes kehamilan ini akan didapatkan hasil positif gitu pada kehamilan itu sendiri. Lalu ada keluhan umum saat hamil. Nah, saya bagi menjadi 2, hamil muda dan hamil tua. Pada hamil muda biasanya terjadi mual, muntah, pusing, dan lemas. Lalu pada hamil tua biasanya bisa muncul keputihan, nyeri pinggang, kram kaki, pembekakan kaki, wasir atau ambeien. Walaupun keluhan ini mungkin dapat didapati pada ibu hamil, tapi kadang juga ada yang kehamilannya tidak mengalami keluhan yang saya sebutkan tadi. Oke, yang pertama hamil muda tadi ya, seringnya ngerasa mual, muntah, pusing, lemas, terutama pada pagi hari atau kita sebut sebagai morning sickness. Oke, itu terjadi kenapa? Karena ada perubahan hormon pada tubuh ibu hamil. Nah, biasanya terjadi pada 3 bulan awal. Nah, kita perlu perhatikan, yaitu mual muntahnya ini, kalau berlebihan pada 1 hari, sehingga sampai menyebabkan ibu hamil itu dehidrasi. Nah, ini merupakan salah satu tanda bahaya pada ibu hamil, yaitu mual muntah berlebihan hingga menyebabkan dehidrasi. Itu ya, itu tentang keluhan umum pada ibu hamil, terutama pada hamil muda. Kalau kita lihat pada hamil tua, ada sering terjadi keputihan. Nah, keputihan ini bisa meningkat ya, normalnya tidak berwarna dan tidak berbau. Sehingga kita harus menjaga kebersihan daripada kemaluan dan juga mengganti celana dalam eh, setiap dirasa lembab, ya harus menggunakan celana dalam yang bersih dan kering. Nah, ini kapan sih harus ke dokter? Ketika keputihan itu tuh bau dan gatal. Itu harus segera memeriksakan diri ke dokter atau bidan. Lalu, keluhan umum yang sering didapati pada hamil tua yaitu adalah nyeri pinggang. Karena kita tahu pada ibu hamil ada berat di bagian depan ya, karena harus membawa janin yang jika hamil tua itu makin berat gitu kan. Nah, sehingga cenderung condong ke belakang karena kita kayak gini terus kita jadi gini terus bisa menyebabkan nyeri pinggang seperti itu. Nah, gimana biar nyeri pinggangnya berkurang? Bisa diatasi dengan senam hamil, lalu posisi berdirinya itu tegak, bahu ditarik ke belakang. Sikap duduknya lurus dan tidak bungkuk, posisi tidurnya miring ke kiri. Ini bisa eh, melancarkan aliran plasenta ya dari ibu ke anaknya. Lalu kalau misalnya mau mengambil barang yang ada di bawah, ini ya sikap yang sikap yang salah yaitu yang langsung diambil aja. Sikap yang benar yaitu dengan jongkok terlebih dahulu, lalu baru mengambil barang tersebut. Gitu. Lalu yang selanjutnya, kram kaki. Kram kaki biasa ditemui pada ibu-ibu yang hamil tua, terutama pada trimester 2. Biasanya terjadi pada malam hari sekitar 1 sampai 2 menit serangannya. Nah, gimana caranya untuk menghindari hari ini atau
Gimana kalau misalnya sering kram kaki pada malam hari? Nah, itu konsumsi makanan yang tinggi kalsium dan magnesium. Contohnya ada pisang gitu. Lalu ada senam hamil secara teratur untuk melancarkan daripada aliran darah. Lalu ada pijat dan luruskan kaki. Jadi ketika kram itu terjadi bisa kakinya itu dipijat dan diluruskan kakinya. Seperti itu. Lalu pada trimester 3 sering banget ada terjadi penggekakan kaki. Nah, pembengkakan kaki itu terjadi kenapa? Karena ada kadar garam yang terlalu tinggi di dalam tubuh. Jadi sifatnya garam itu juga mencegah air keluar daripada tubuh. Seperti itu sehingga terjadi pembengkakan. Nah, kapan kita harus waspada? Kapan pembengkakan kaki itu normal-normal saja? Kapan pembengkakan kaki itu dianggap bahaya? Nah, dianggap bahaya adalah ketika bengkak kaki ditambah sama tekanan darahnya ibu yang tinggi, lalu ada protein pada urin ibu, lalu ada nyeri kepala yang hebat, seperti itu. Itu harus diwaspadai. Langsung segera ke bidan atau ke dokter, seperti itu. Lalu, gimana caranya nih? Biar mengurangi bengkak di kaki, kita bisa mengurangi makanan yang tinggi garam. Lalu siasatnya bagaimana? Bisa dengan angkat kaki selama beberapa saat tiap pagi. Jadi kakinya itu posisinya lebih tinggi diangkat. Lalu posisikan kaki ya lebih tinggi daripada biasanya. Seperti itu. Jadi ini misal badan, kakinya di sini diangkat lebih tinggi, diganjal bantal 2 sampai 3. Itu dilakukan tiap pagi agar eh, tidak terjadi pembengkakan kaki. Lalu, pada ibu hamil itu juga bisa ditemukan wasir atau ambeien. Karena kita tahu kan ada perubahan ya pada perut ibu, pada rahim ibu, seperti itu. Sehingga bisa terjadi wasir atau ambeien pada ibu hamil. Yaitu karena apa? Karena ada pembengkakan atau peradangan pada vena di sekitar dubur. Nah, bagaimana caranya kalau misalnya ada wasir atau untuk menghindari biar tidak wasir, seperti itu bisa konsumsi yang makanan tinggi serat seperti itu biar bisa melancarkan daripada BAB. Jadi tidak perlu mengejan gitu. Kenapa sih harus makan makanan berserat? Karena agar bisa BAB-nya keluar lancar tanpa mengejan. Lalu minum air cukup kurang lebih 2 liter per hari. Lalu biasakan BAB rutin dan hindari mengejan saat BAB. Seperti itu. Nah, lalu selanjutnya adalah perubahan tubuh ibu selama kehamilan. Nah, ada beberapa perubahan ya yang terjadi pada ibu hamil terkait karena adanya perubahan hormon juga yang terjadi pada ibu hamil, yaitu ada pada payudara. Payudara akan membesar karena kelenjar air susu itu sudah mulai tumbuh seperti itu, sudah mulai ada seperti itu sehingga terjadi perbesaran daripada payudara. Nah, pada puting dan sekitarnya biasanya juga lebih gelap. Itu lalu pada perubahan kulit biasanya ada kelebihan pigmen pada area tertentu. Lalu berat badan. Nah, berat badan ini pada trimester pertama normalnya kenaikannya 1,5 sampai 2 kilo, trimester 2 4 sampai 6 kilo dan trimester 3 kenaikannya normalnya 6 sampai 8 kilo. Total dari sebelum hamil sampai sesudah hamil itu normalnya adalah kenaikannya 11,5 sampai berarti 14 kilo. Seperti itu. Itu normalnya. 16 kilo. Oke, lalu ada perubahan mental pada ibu hamil. Perubahan mental pada ibu hamil, ya. Perubahan mental pada ibu hamil biasanya ini terjadi pada trimester 1, 2, atau 3 ada masing-masing ya. Yang pertama, pada trimester 1 biasanya ada penurunan kemauan seksual karena letih dan mual, terus ada perubahan suasana hati seperti depresi atau khawatir akan penampilan fisik menjadi tidak menarik, seperti itu. Lalu pada trimester 2, biasanya ibu mulai bisa menerima keadaan janin dan rahimnya karena gerakan janin mulai terasa lebih kuat. Lalu lebih memperhatikan kondisi janin dan dirinya sendiri, terutama mengenai kesehatan. Trimester 3 muncul perasaan takut, campur gembira karena mendekati persalinan, kekhawatiran akan kondisi kesehatan dan fisik janin, khawatir akan tugas setelah menjadi ibu. Jadi perubahan mental ini
ada kekhawatiran-kekhawatiran pada ibu hamil ya, biasanya. Lalu ada gangguan emosional pada masa kehamilan, ada depresi, cemas, stres, dan insomnia. Apa itu depresi pada ibu hamil? Yaitu adalah perasaan tidak menyenangkan. Kalau ada tidak semangat, seperti itu. Kalau cemas, bisa mencemaskan tentang keadaan bayi, tentang kalau keguguran gimana, terus keuangannya seperti apa. Biasanya cemas itu muncul-muncul karena hal-hal tersebut. Lalu ada stres tentang pemikiran negatif dan rasa takut, dan itu bisa mempengaruhi pada kondisi bayi. Jadi kita harus stay positif ketika hamil. Jangan banyak-banyak khawatir, jangan. Oke, lalu ada insomnia, yaitu sulit tidur dan terbangun pada dini hari. Ya, semoga ibu-ibu yang nonton video ini nggak sampai ya terjadi gangguan emosional pada masa kehamilan. Semoga sehat selalu. Oke, lalu ada pemeriksaan kehamilan. Pemeriksaan kehamilan ini ada pemeriksaan minimal itu ada 6 ya, tapi ini masih belum direvisi, jadi masih 4 minimal pemeriksaannya. Jadi pemeriksaan ibu hamil itu yang terbaru minimal 6 kali, yaitu pada trimester pertama itu 2 kali pertemuan, pada trimester 2 itu 1 kali pertemuan, dan trimester 3 itu 3 kali pertemuan. Jadi seperti itu yang baru. Minimal ada 6 kali pertemuan dengan bidan atau dokter, seperti itu. Nah, pemeriksaan pertama ini pada trimester 1 ya. Apa aja sih yang akan ibu-ibu dapatkan pada saat pemeriksaan itu? Biasanya akan diukur tinggi badan, berat badan, tekanan darah, lila atau lingkar lengan atas, pemeriksaan lab, diberi tablet tambah darah. Lalu kalau misalnya belum imunisasi TT ya nanti diimunisasi. Jadi screening status imunisasi daripada TT. Lalu konseling ibu hamil termasuk KB pasca persalinan dan tata laksana kasus kalau misalnya memang ada keluhan. Nah, apa sih yang diharapkan dari pemeriksaan ini yaitu terdeteksinya faktor resiko pada ibu hamil. Kalau misalnya ibu hamilnya itu ada tekanan darah tinggi, itu gimana nanti penata laksanaannya. Terus jika ada ibu-ibu kekurangan energi kronis, seperti itu bagaimana penata laksanaannya, seperti itu. Pemeriksaan kedua pada trimester kedua ya, 1 kali ya ini ya. Tadi trimester pertama 2 kali. Nah ini akan dilakukan tambahannya ada pemeriksaan tinggi fundus uteri, lalu pemeriksaan DJJ, dan juga itu tambahannya. Oke, lalu hasil yang diharapkan adalah adanya penambahan BB dan terdeteksinya keadaan komplikasi atau penyulit daripada ibu hamil. Lalu ada pemeriksaan ketiga, ini masih yang dulu ya, jadi pemeriksaannya cuma ada 4, tapi yang sekarang terbaru 6 kali ya minimal ya. Ya ada tinggi fundus uteri, DJJ, pemberian TT D3, lalu tata laksana masih sama, yaitu di hasilnya adalah diperolehnya perlindungan lengkap ibu hamil melalui TTD3 dan TT12. Pemeriksaan keempat, yaitu mendeteksi adanya komplikasi persalinan dan persiapan persalinan. Masih sama. Dan hasil yang diharapkan adalah memantapkan rencana persalinan mengenai tanda-tanda persalinan, memastikan adanya kelainan letak atau presentasi, dan rencana metode KB pasca persalinan yang akan dipilih. Seperti itu. Jadi inti daripada pemeriksaan kehamilan itu adalah untuk tahu apa ada masalah atau enggak pada ibu hamil sehingga nanti diberi tata laksana seperti itu. Dan nanti screening faktor risiko juga. Jadi ada pemeriksaan BB, TB, tekanan darah, lab, dan lain-lain. Oke, lalu ada pelayanan kesehatan pada ibu hamil, yaitu ditimbang BB ini sama ya, seperti yang tadi ya, lila, tekanan darah, tinggi uterus uteri, lalu menentukan presentasi dan DJJ, tes laborat, diberi tablet tambah darah, imunisasi TT, tata laksana kasus, dan konseling. Nah, ini yang poin penting pada video ini, yaitu menjaga ibu hamil agar sehat dan janin sehat. Yaitu yang pertama, kebutuhan gizi ibu hamil harus tercukupi. Yang kedua, istirahat yang cukup, yaitu siang itu 1-2 jam, lalu malam 6-7 jam. Lalu ada stimulasi bagi perkembangan otak janin. Lalu yang ketiga, menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Lalu yang kelima, memeriksakan kehamilan rutin ke dokter atau bidan. Nah, ini kebutuhan gizi ibu hamil.
yaitu harus ini ya, bergizi ya makanannya, yaitu yang ini ada yang namanya triguna makanan, yaitu tentang zat tenaga, zat pengatur, dan zat pembangun, yaitu dari protein, kalau zat pembangun, zat pengatur ada sayuran, lalu zat tenaga ada karbonya. Jadi harus komplit antara karbo, protein, dan juga sayur-sayurannya. Nah, protein ini yang disarankan adalah kombinasi antara protein nabati dan protein hewani. Jadi nggak cuma protein nabati saja, tahu tempe gitu enggak, tapi juga diselingi juga dengan protein hewani, yaitu bisa telur atau daging ayam seperti itu, atau ikan-ikanan seperti itu. Nah, ini rekomendasinya trimester 1 100 kalori dan 17 gram protein, trimester 2 300 kalori dan 17 gram protein, trimester 3 300 sampai 500 kali 500 kalori dan 17 gram protein. Oke. Ini adalah kebutuhan gizi pada ibu hamil, yaitu vitamin A, kebutuhannya tersebut, tiamin 0,3, riboflavin. Nah, ini biasanya sudah terpenuhi pada makanan ya seharusnya, dan juga pada tablet tambah darah pada ibu hamil ini sudah mencakup semuanya. Lalu hal-hal yang harus dihindari oleh ibu selama hamil, yaitu pertama kerja berat. Ibu hamil nggak boleh kerja berat. Kedua, merokok atau terpapar asap rokok. Minum minuman bersoda, alkohol nggak boleh. Tidur telentang pada hamil tua. Harusnya miring ke kiri yang disarankan. Ya, untuk memperlancar daripada aliran plasenta dari ibu ke anak. Lalu mengonsumsi obat tanpa resep dokter, ini juga nggak boleh karena ada beberapa obat itu yang berbahaya untuk ibu hamil karena bisa mengganggu daripada pertumbuhan janin. Seperti itu. Sehingga harus selalu dikonsultasikan kepada dokter. Lalu yang nomor 10 tentang mitos atau tabu di masyarakat seputar kehamilan. Nah, ini katanya ibu hamil tuh harus mengurangi makanan supaya bayinya tuh nggak besar. Itu benar atau salah? Salah ya. Jadi justru ibu hamil itu perlu makan satu piring lebih banyak dari biasanya untuk pertumbuhan dan kesehatan janin. Dan makanannya itu harus beraneka ragam, banyak sayur dan buah-buahan, serta minum. Ibu hamil nggak boleh makan udang, cumi, gurita, dan ikan laut karena akan mempersulit kelahiran bayi. Ini juga salah ya. Jadi justru makanan tersebut itu mempunyai sumber protein dan kaya akan mineral seperti kalsium, yodium, dan sebagainya yang diperlukan untuk pertumbuhan otak, tulang, janin. Nah, ini tapi ada kecualinya ya jika ada alergi seperti itu juga. Kalau misalnya ibu hamil ada alergi terhadap seafood itu ya harus tetap dihindari. Tapi kalau misalnya normal nggak ada alergi ya nggak apa-apa gitu. Jadi bukan mempersulit kelahiran bayi itu salah ya atau mitos. Lalu 11 yaitu tentang persiapan menghadapi persalinan. Nah, ini ada kartu perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi. Jadi harus ada ya, harus diisi ya nih. Nama, taksiran persalinan atau HPL-nya kapan, lalu ada penolong persalinannya siapa, mau bidan, dokter, atau dokter spesialis, tempat persalinannya mau di mana, pendamping persalinannya siapa, transportasinya siapa, dan calon pendonor darahnya siapa, transportasinya mau apa, atau calon pendonor darahnya siapa, itu harus dipersiapkan. Seperti itu, oke? Sudah dulu untuk video kali ini. Semoga bisa menambah pengetahuan kita semua tentang bagaimana ibu hamil itu bisa sehat dan juga janinnya juga bisa sehat dan cerdas. Seperti itu. Thank you for your attention and then don't forget to subscribe and like. Bye, see you.